Halo guys, balik lagi bersama saya Dr. Hewan MLBB. Hari ini saya akan mau membahas tentang ternak STY dan penjilat PK. Ini adalah pembahasan saya yang ketiga. Oke. Sebelum itu tolong guys subscribe guys, like dan share guys. Kasih saya panggung guys untuk memberantas pandit-pandit yang di atas itu guys. Semena-menanya merusak sepak bola kita dengan hasil yang begini. Oke, nggak apa-apa kita nggak lolos Piala Dunia gitu. Tetapi adalah progres permainan, rasa tanggung jawab, rasa iba jadi pelatih, rasa gentleman-nya itu apakah dia harus mundur ataukah harus dipecat, harus segera mengambil sikap gitu. Jangan cuma hanya mengandalkan minta maaf, menampilkan prestasi dan sebelumnya dan tidak mau bertanggung jawab atas kegagalan seperti ini. Saya minta semua pihak yang terlibat itu segera speak up dan segera mengambil langkah. Oke, kita tunggu. Baik, hari ini kita membahas tentang fans STY atau kita sebut ternak STY dan penjilat PK alias antek-antek Belanda. Oke, yang pertama kita mau bahas tentang data dulu. Tidak eloklah membahas kekurangan dan kelebihan dari dua pelatih ini tanpa berbicara data. Oke, mulai kita dari STY. Nah, STY di ronde 1 sampai ronde 3. Kalau ronde 1, ronde 2 kita nggak hitung lah. Karena ronde 2 kan melawan segrup kita kan sama Irak, Filipina, sama Vietnam. Nah, siapapun pelatihnya asalkan punya lisensi. Kalau nggak punya lisensi kan jual kopi aja gitu. Gitu. Nah, dia punya lisensi, dia bisa melatih, insya Allah bisa lulus. Karena pada saat itu kualitas pemain kita ditambah dengan kedatangan Tom Haye, Ragnar, bisa mengguli pemain-pemain Vietnam. Sehingga kita pasti akan berada di runner up di bawah Irak. Oke. Nah, kita hitung di ronde 3 ya. Ronde 3-nya itu STY itu memainkan 6 laga. Dari 6 laga itu dia mendapatkan 6 poin. Satu-satunya poin mutlak itu didapatkan dari Arab Saudi. Nah, sisanya 3 itu seri lawan Bahrain, Australia, sama Arab Saudi. Kalahnya itu telak 4-0 lawan Jepang dan kalah 2-1 lawan China. Oke. Nah, selanjutnya PK. Dari PK ini juga kita nggak hitung pertandingan uji coba ya. Dari 6 laga resminya dia juga dapat 6 poin. Bedanya PK ini menang 2 kali karena di kandang melawan Cina dan Bahrain. Nah, sedangkan kalah telah 6-0 lawan apa itu namanya? Lawan Jepang. Kalah telak juga lawan Australia. Ya, kalah juga lawan Arab Saudi yang bisa dimenangkan oleh STY dan kalah juga lawan Irak. Meskipun kalahnya 0-1, tidak seperti zaman STY kalah 3-1 dan 5-1 kalau nggak salah. Tetapi kok bisa kalah 0-1 padahal udah ditambahin pemain gitu. Itu jadi pertanyaan kuesioner. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gaya permainan. STY itu cenderung memakai 3 back. Aslinya itu formasi 3 back itu ada 2 kemungkinan. Apakah dia memakai 3 back, 3-5-2 di depannya atau 5-3-2. Artinya apakah back sayapnya ini cenderung bertahan atau back sayapnya ini cenderung lebih naik. Nah, kalau formasi 3 back itu biasanya 2 back sayapnya ini cenderung naik. Nah, itu kita lihat di zaman STY back sayap kiri kanannya cenderung naik. Jadi formasinya itu menarik pemain ngepres ke belakang. Nah, 3 pemain depan musuh itu ke trigger. Nah, ruang kosong di belakang 3 press depannya itu bakalan diisi kebanyakan oleh J. Kalau enggak J itu Pelupesi maupun pada saat itu gelandang bertahannya Ivan Jenner itu yang akan menjemput bola lalu progresi ke sayap kiri back winger back kiri atau winger back kanan. Nah,
dari umpan 1-2 itu bakalan tercipta ruang kosong di antar lini. Biasanya itu ada di ruang mezala. Kalau kalian mengerti posisi mezala itu biasanya di situ kebanyakan progresi penyerangan STY gitu. Menyerang di situ lalu umpan tarik lah, seperti gol Marcelino pas lawan Irak itu kan ada pergerakan mezala dari Yakob Sauri, langsung tarik ke tiang jauh dan bisa mencetak gol. Itu secara permainan menyerangnya STY. Permainan bertahan STY itu dua sayap kiri kanannya ini turun, nah dua gelandangnya ini rapat. Nah itu yang membuat Tom Haye sering kecapean pada saat mulai babak kedua. Oke. Nah, cara bertahannya itu mengandalkan zona. Nah, makanya zonanya itu tidak boleh dikasih ruang buat menembak dan sering melakukan tactical foul. Maksudnya tactical foul itu tidak mendapatkan kartu kuning, tidak di ruang penalti, tetapi menyetop irama bermain lawan. Itu teknik STY dalam bertahan. Oke, selanjutnya patik kulipat. Ini ya buat penjilat-penjilat PK ini, dia menyerang itu punya dua skema. Skema pertamanya itu dia mengandalkan dua breaker seperti Joy dan McClock, tetapi dia menaruh dua pemain terlalu depan seperti Kembuaya dan juga Ziltra, jadi susah diakses. Itu adalah strateginya, bukan kemauan pemainnya apakah harus mundur untuk jemput bola apa enggak. Nah, cara menyerang keduanya itu pakai Verdong sebagai penjembatani dari back ke gelandang, karena Verdong itu memiliki resistensi pressing yang luar biasa. Apa itu resistensi? Resistensi itu adalah kemampuan dia tahan terhadap press lawan dan bisa membalikkan keadaan untuk melakukan serangan gitu. Tetapi pada saat bertahan, PK ini sering menggunakan man to man. Terkadang back tengah salah satunya ngepres sampai ke depan, dua gelandang bertahan ini yang menutup areanya. Itu teknik bertahan pertama. Teknik bertahan kedua adalah apa itu namanya, sering memotong antisipasi gitu. Belum diumpan gini udah dipotong. Itu salah satu teknik dari patik kulipat. Oke, itu dari permainan ya. Sekarang kita akan bahas tentang ini, kekurangan STY, terus kelebihan STY, kekurangan kulipat, kelebihan kulipat. Oke, bagi ternak STY, kekurangan STY itu satu, menyerangnya itu sedikit. Dalam arti dalam satu laga itu shot on targetnya sedikit. Meskipun dapat gol maupun apa, tetapi transisi menyerangnya terlalu sedikit. You know lah, makanya orang-orang Belanda itu tidak suka dengan gaya bermain seperti itu. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua adalah STY itu terlalu bermain terlalu bermain mobilitas, sehingga para pemain itu kadang-kadang capek. Back kiri back kanannya itu harus kuat stamina-nya, makanya Asnawi itu laku karena stamina-nya kuat. Tetapi dengan cara seperti itu pemain jadi rawan cedera. Itu makanya kadang-kadang pada saat lawan China itu ngerotasi, akhirnya Indonesia kalah pada saat itu dan menghapus peluang kita atau mengurangi peluang kita itu lolos ke Piala Dunia secara langsung begitu. Selanjutnya kelebihan STY. Kelebihan STY itu pertama itu skemanya jelas. Artinya dia bermain dengan 1-2 di belakang, pasti ada yang menjembatani gelandangnya, terus pasti dengan ditariknya pressing lawan pasti akan terbuka celah di kosong. Semisal lawan tidak melakukan press, maka back ini akan pelan-pelan naik ke depan, dan tiga back ini biasanya melakukan umpan silang dan akan dimenangkan oleh sayap-sayap kita untuk melakukan penyerangan. Makanya skema gol pada saat dilatih STY itu lebih banyak dibandingkan skema dari kulipat. Ada juga lagi tambahan dari lemparan ke dalam maupun set piece. Kita juga ada istilahnya menaruh 3 pemain di depan. Beda dengan kulipat ini, kalau set piece
pemainnya itu roaming kemana-mana. Kalau STY itu biasanya 2-3 pemain itu numpuk di satu posisi. Itu yang menyebabkan kita lebih bahaya di set piece pada saat STY dibandingkan PK. Oke, selanjutnya ke penjilat PK ini. Ini gaya kelebihan dan kekurangannya. Pertama kekurangannya dulu. Kelebihannya itu dia memakai mikro taktik seperti fair down ditaruh di gelandang bertahan, terus apa itu namanya, Cavendish sebagai back tengah juga, terus sering melakukan sweet play, itu kelebihannya, dan juga sering melakukan intercept pemain-pemainnya. Tetapi kelemahannya itu karena Patrick Kluivert ini pelatih kurang taktik, nggak punya taktik kan. Taktiknya itu oleh apa itu namanya, Alex Pastor. Jadi si PK ini mengandalkan apa itu namanya, mengandalkan asistennya untuk meramu taktik-taktik itu. Sedangkan STY dia yang melakukan taktik sendiri, dia yang berbicara ke lapangan sebelumnya. Dan PK ini kurang dalam hal mengambil keputusan, terbukti dari 2 laga terakhir ini. Yang satu telat pergantian pada saat Arab Saudi, yang satunya melawan Irak lagi tidak ada shot on target selain satu, Cavendish itu. Jadi minim final touch. Oke, kita bisa bilang karena kualitas pemain. Yo, kan sekarang udah ditambah oleh Jonathan, masa nggak bisa membuat shot on target itu. Setidaknya skema di final third itu dibuat, bukan hanya mengandalkan kualitas individu pemain begitu. Selanjutnya sikap STY itu kita lihat. STY itu kalau sepanjang 90 menit dia selalu berdiri. Dia kadang-kadang memarahi wasit sampai pernah terkena kartu merah karena emosinya. Dia selalu protes, dia selalu meneriaki pemain, dia selalu menginstruksikan pemain apabila permainan nggak jalan. Oke. Nah, sedangkan PK itu diam, duduk, santai, jongkok, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang sambil tangannya diginiin tangannya. Dia santai gini, tetapi pada saat ada instruksi dia menyuruh Alex Pastor buat ngomong. Oke, itu fungsi asistennya. Tetapi rasa respectnya itu gue lebih suka dengan Tenak STY. Kenapa? Karena pada saat STY itu apa itu namanya? STY itu dia konsisten berdiri. Itu adalah apresiasi terhadap pemain yang capek. Katanya juga dia tidak enak duduk karena para pemain berjuang 90 menit, masa kita harus duduk. Itu yang gue salut dari Tenak STY, bukan PK yang cuma diam-diam aja kelihatan senyum padahal itu mimiknya. Oke, selanjutnya apa itu namanya, yang terakhir ini berdasarkan opini-opini di TikTok. Pertama itu 6 laga 6 poin, bandingkan 3 laga 6 poin. Saya ralat lagi itu 4 laga 6 poin sebelum lawan Arab Saudi, dan sekarang 6 laga 6 poin, sama-sama 6 laga 6 poin. Oke. Jadi sama-sama hasilnya sama ya, sama. Tetapi yang kita mau bahas ini Patrick Kluivert tidak mampu menang lawan Arab Saudi, sedangkan STY mampu menang lawan Arab Saudi. Patrick Kluivert diberi striker banyak tetapi tidak bisa gol melawan Irak, sedangkan Tenak STY bisa mencetak gol melawan Irak. Oke, selanjutnya alasannya karena terlalu capek, dikasih waktu 8 bulan sedikit. Lah, emang pelatih Irak itu waktunya 5 tahun membangun, kan dia datangnya Mei cuy, dia baru 3 bulan melatih Irak dan berhasil membawa dia, kalau nggak lolos langsung Piala Dunia, bisa ke ronde 5. Kok ini alasannya waktu itu. Terus karena pemainnya terlalu banyak cedera dan letih. Ya, emangnya pemain Irak nggak cedera juga? Karena ada cederanya itu. Strikernya 18 itu kan biasanya yang berbahaya nggak dimainin kemarin. Kalau nggak salah nggak dimainin. Terus melawan Arab Saudi juga kan mainnya di kandangnya, itu jadi alasannya. Lah, kita bisa sama lawan STY pas main di Arab Saudi. Begitu.
penjilat Clipper. Sekali lagi ini untuk penjilat Clipper, apakah Patek Clipper ini out? Oke, kalau narasinya ini bukan target kita itu Piala Asia dan Piala Dunia U20, terus ngapain diganti jancuy? Harusnya kan kalau nggak dipertahankan STY, setidaknya permainan dari PK ini berkembang. Ini nggak ada progres sama sekali, malah merusak. Gue nggak sepakat dengan gaya-gaya seperti itu. Jadi ini segera harus evaluasi ya buat PSSI, buat Kemenpora, buat mantan kepala badan ketua BUMN, dan mantan owner Inter Miami dan Inter Milan. Silakan Anda tanggung jawab. Jangan cuma minta maaf. Kami tunggu respon Anda. Check it out. Bye.